Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian dan mitra muslim yang dimuliakan Allah, kalau kita telaah Al-Quran Karim, kita akan mendapatkan bahwa istilah infak, sedekah dan zakat ini adalah istilah-istilah yang sudah disebutkan dalam Al-Quran semenjak Al-Quran turun di Makkah, dalam ayat Makkiyah juga. Penyebutan kata-kata sedekah, infak, dan zakat di Makkah itu sebenarnya untuk menggambarkan bahwa ketika istilah itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari iman. Karena kalau kita lihat sejarah wajibnya zakat itu, zakat baru diwajibkan di Madinah saja tahun 2 Hijrah, tapi sudah disebut di Makkah. Nah, hanya saja memang antara kedua itu ada kesamaan, ada perbedaan. Nah, perbedaannya secara detailnya mungkin kalau infak itu arti bahasanya membelanjakan. Anfaqo yunfiku infaqan, nafaq, membelanjakan. Oleh karena arti infak membelanjakan, maka wujudnya bentuknya materi. Saya belanjakan materi saya, uang saya infakkan baju saya, materi. Nah, dilihat dari aspek hukumnya, karena membelanjakan artinya maka hukum infak itu akan berbeda-beda sesuai dengan pos di mana kita membelanjakan itu. Maka infak itu bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bahkan bisa haram. Maka Allah menyebutkan dalam Al-Quran, orang-orang kafir pun berinfak. Surat yang ke-8 ayat 36 Allah mengatakan, innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir mereka menginfakkan harta mereka, tapi tujuannya apa? Untuk menghalangi jalan Allah. Jadi posnya ini haram. Sama kita orang meskipun ketika membelanjakan, menginfak di pos yang haram, maka hukum juga haram juga. Tapi infak juga sama, ada yang wajib seperti infaknya orang tua untuk anaknya, infaknya seorang suami untuk istrinya, namanya nafkah itu infak, itu juga wajib. Tapi infak bisa sunnah ketika posnya juga sunnah, bahkan bisa makruh. Nah, itu infak. Kalau sedekah beda lagi. Sedekah itu akar katanya dari sedekah yasduku sidqon wa sedaqatan. Yang secara makna syar'inya sedekah itu didefinisikan Rasul dalam sebuah hadisnya, as-sadaqatu burhanun. Sedekah itu burhan, bukti dari kebenaran iman. Oleh karena sedekah bukti kebenaran iman, maka bentuknya beda dengan infak. Karena untuk membuktikan kebenaran iman nggak harus materi. Sedekah bisa materi, bisa nilai. Maka Rasulullah mengatakan kepada kita, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Ketika engkau tersenyum berjumpa saudara itu sedekah. Bahkan Rasul mengatakan wat tasbihu sedekah, wat tahlilu sedekah, wat tahmidu sedekah. Baca tasbih, baca tahlil itu juga sedekah. Nah, itu dari aspek bentuknya. Nah, sedekah lihat dari aspek hukumnya, karena ini bukti kebenaran iman, maka hukumnya hanya bergeser antara wajib dan sunnah saja. Nggak ada sedekah haram, nggak ada. Bukti iman nggak mungkin haram. Itu sedekah. Zakat beda lagi. Zakat itu akar-akarnya dari zakat, yuzaki, wayazki, zakatan. Itu artinya tumbuh, berkembang, suci. Kalau makna syar'inya zakat itu diartikan ya lo kadar harta tertentu, kadarnya tertentu. 2%, 2,5%, 5%, 10%, maksimal 20% aja itu zakat rikas itu yang wajib dikeluarkan oleh orang tertentu, orang muslim yang kaya saja, untuk dialokasikan pada kelompok tertentu, jadi kadar tertentu yang wajib mengeluarkan tertentu, yang menerima juga tertentu saja, yang Allah sebutkan dalam surat yang ke-9 ayat 60, yaitu 8 orang fakir, orang miskin, amil zakat, mu'alaf, hamba sahaya, yang berhutang, orang yang berjuang, dan orang yang gak bekal. Itu zakat. Nah, jadi zakat itu kadarnya tertentu, yang wajib mengeluarkan tertentu, alokasinya tertentu, dan waktunya juga tertentu. Bisa setahun kali, bisa setelah panen, bisa kalau Idul Fitri, menjelang Idul Fitri, zakat fitrah misalnya, dengan syarat tertentu. Zakat dalam makna yang sebagaimana kita sebut tadi, dalam Al-Quran sering disebut dengan istilah infak dan sedekah. Maka contohnya ketika Allah menyebut kata-kata infak
yang maksudnya zakat surat yang ke-934 Allah mengatakan walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfikuna fi sabilillah fabasyirhum bi'adzabin alim. Mereka-mereka yang menyimpan hartanya dalam bentuk emas, perak dan tidak menginfakkan di jalan Allah, maka beritakan mereka azab. Nah, ini infak dalam ini maksudnya adalah zakat. Sama ketika Allah menyebutkan golongan penerima zakat itu Allah sebutkan dengan istilah sedekah. Surat 9 ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amin itu selanjutnya. Ini sedekah ini artinya zakat. Nah, namun bedanya kalau infak dan sedekah bukan bermakna zakat, itu beda dengan zakat dalam makna yang seperti kita sebutkan. Kalau zakat itu hanya mengikat orang muslim yang kaya saja. Infak sedekah tidak. Infak sedekah itu mengikat setiap muslim, baik kaya atau muslim atau miskin. Itu kalau sedekah dan zakat bukan bermakna zakat. Sedekah dan infak bermakna zakat. Maka itu Allah ketika menyebut salah satu sifat-sifat penghuni surga, Allah sebutkan dalam surat yang ketiga Ali Imran ayat 134. Allah mengatakan alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra. Penghuni surga orang bertakwa itu ialah mereka-mereka yang saat hidup dunia senantiasa berinfak dalam keadaan sarra kaya atau dharra atau miskin. Untuk itu pula lah Rasulullah pernah mengatakan kepada seorang sahabat yang minta izin tidak berinfak saat Rasulullah mobilisasi dana untuk biaya proyek kebaikan, ya Rasulullah izinkan saya untuk kali ini saya berinfak. Maka Rasulullah mengatakan kepadanya, wa bima tadkhul jannata idzan. Kalau Anda enggak mau berinfak, Anda mau masuk surga dengan apa ini? Ini bukti iman, maka harus berinfak. Nah, beda lagi kalau zakat itu ada periodenya, periodik setahun sekali misalnya, seperti orang yang memiliki simpanan emas atau setiap panen petani, tapi infak sedekah tidak boleh bulanan, tidak boleh pekanan, tidak apalagi tahunan. Dia infak sifatnya harus harian. Kenapa harian? Karena ini bukti iman dan kita nggak boleh kadang-kadang iman, tapi maka nggak boleh kadang-kadang infak sedekah. Maka itu Rasulullah dalam hadis Bukhari Muslim mengatakan begini. Hadisnya sahih tentunya. Rasulullah mengatakan ma min yaumin yusbihul ibadu illa wa malakani yanzila. Kata Rasulullah, tidak ada satu hari pun ketika seseorang itu bisa hidup sampai pagi hari yusbihul ibad, kecuali akan ada dua malaikat yang Allah utus turun dari langit ke bumi untuk berdoa. Yaqulu ahaduhuma, malaikat pertama doanya Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti kepada hambamu yang hari ini berinfak. Jadi kalau setiap hari infak, malaikat doakan terus dan Allah menjanjikan itu untuk dilipat gandakan harta kita. Sementara malaikat kedua doanya wa yaqul akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kehancuran bagi hambamu yang hari ini enggak berinfak. Itu persis seperti firman Allah surat yang kedua ayat 195. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Infaklah jalan Allah dan jangan lemparkan diri kalian pada kebinasaan. Artinya orang yang berinfak itu sama melemparkan diri pada kebinasaan. Nah, maksud binasa doa malaikat itu para ulama hadis mengatakan kemungkinan ada dua. Yang pertama, kemudian dengan doanya malaikat binasa hartanya. Bisa hilang, terbakar, dirampok, dicuri. Atau kalau tetap utuh banyak, maka akan hilang binasa barokahnya, nggak barokah itu. Maka itu ini harus dibedakan di antara infak sedekah. Kalau infak itu sifatnya harian. Cuman infak beda zakat. Kalau zakat ada prosentasenya, adalah setengah. Kalau infak tidak berapa saja. 1.000 juga infak, 500 rupiah juga infak, 1 juga infak. Tapi sifatnya harian. Untuk apa? Untuk mendapatkan pahala dari doa malaikat dan menghindari doa buruknya itu. Nah, beda lagi infak sedekah dan zakat dalam keperuntukan alokasinya. Sekali lagi kalau zakat hanya boleh diperuntukkan untuk 8 golongan yang Allah sebutkan dalam surat 960. Semuanya orang itu. Zakat itu yaitu orang fakir, orang miskin, amil zakat orang yang mulai zakat, mu'alaf orangnya mu'alaf, kemudian hamba sahaya orang juga, orang yang berhutang,
Fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, dan orang yang kehabisan bekal dalam perjalanannya. Itu zakat. Tapi infak tidak. Infak itu umum. Yaitu untuk kebutuhan. Siapa yang butuh boleh. Bahkan orang kafir pun boleh dapatkan infak itu. Sedekah dari orang kafir. Maka siapa yang butuh, masjid butuh silahkan, musola butuh silahkan, bahkan ketika ada tetangga kita yang butuh silahkan, juga mungkin ada jalan butuh silahkan. Itu infak dan sangat umum sekali untuk kebaikan. Maka prioritas infak itu alokasinya kepada mereka yang lebih butuh yang prioritas. Kalau kita punya saudara kandung, dia nggak butuh, sementara kita punya tetangga kafir miskin butuh, kita harus berikan fakir itu. Maka ini dikaitkan Rasulullah dengan sebuah hadisnya, kewajiban infak ini saat kita melihat orang yang butuh itu. Dalam riwayat hadis dikatakan la yu'minu man bata sab'ana wa jaruhu ja'iun wa ya'lam. Tidak beriman seseorang itu kalau dia bisa tidur kenyang sementara mengetahui tetangganya kelaparan. Saat itu wajib zakat. Nah, yang sering jadi pertanyaan itu adalah kalau infak zakat sedekah itu wajib kepada setiap muslim termasuk yang miskin, yang diinfakkan orang miskin apa ini? Nah, pertanyaan seperti ini ternyata juga pernah ditanyakan oleh para sahabat miskin. Yang pertanyaan itu diabadikan Allah dalam Al-Quran, surat yang kedua ayat 219. Ketika Allah mengatakan wa yas'alunaka madza yunfikun, kata Allah qulil afwa. Mereka bertanya kepada kamu ya Muhammad, yang kami harus infakkan apa ya Nabi? Maka kata Allah, jawablah Muhammad, ketika ada sisa. Jadi orang miskin itu kalau dia sudah bisa makan, bisa minum, kok di sakunya ada uang 5.000, melihat tetangga yang nggak bisa makan, wajib diinfakkan ini. Itu sehingga dengan ayatnya juga orang miskin itu infaknya ketika ada sisa. Sementara orang yang berpenghasilan tetap nggak boleh sebenarnya miskin, sifatnya nanti kalau ada sisa tidak. Kalau orang-orang berpenghasilan tetap itu terikat dengan firman Allah, wa fi amwalihim hakum ma'lum lisail mahrum. Orang-orang berpendapatan itu di harta mereka sudah ada jumlah tertentu yang disisihkan untuk kemudian diberikan kepada orang-orang yang tidak punya, baik yang meminta atau yang tidak meminta-minta. Nah, ini perbedaan infak dan bagus keperuntukannya. Nah, kemudian kalau kita bedakan lagi dengan zakat fitrah ya. Kalau zakat itu ada dua macam ya. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Ini syaratnya berbeda. Secara umum memang antara infak sedekah zakat itu kaidah besarnya sama, bahwa zakat infak sedekah itu semuanya harus dengan harta yang halal dan yang terbaik saja, yang dicintai saja. Kita nggak boleh sedekah infak zakat dengan harta sisa, dengan harta-harta yang tidak mau. Maka Allah mengatakan kepada kita untuk berinfak sedekah zakat itu, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la tayammamul khabitha minhu tunfikuna wa lastum bi akhidhihi illa an tughmidu fi. Ini pesan Allah kepada kita dalam surat yang kedua 267. Wahai orang beriman, infaklah, zakatlah, sedekahlah dari yang baik-baik saja, dari penghasilan kalian dan dari yang kami keluarkan untuk dari bumi ini, dan jangan kalian memilih harta buruk untuk kalian infakkan sementara kalian sendiri sudah tidak mengambilnya kecuali dengan mencuci mata. Enggak boleh. Bahkan dengan tegas Allah mengatakan pahala dan kebaikan dari zakat, sedekah, infak itu baru Allah berikan kalau kita pilihkan dari harta yang kita cintai saja. Di awal juz 4 surat yang ketiga 1 ayat 92 Allah mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kan nggak mungkin loh mendapatkan kebajikan, kebaikan, pahala infak sedekah zakat sampai infak sedekah itu kalian pilihkan dari harta yang kalian cintai saja. Nah, itu kaidah umumnya, syarat umum mengikat semuanya. Tapi untuk zakat tentunya beda lagi. Kalau zakat itu sekali lagi beda dengan infak dalam kaitan syarat-syarat khususnya. Kenapa? Zakatnya orang kaya saja. Maka orang nggak kaya nggak wajib zakat. Nah, untuk zakat mal itu zakat mal ya. Kalau zakat fitrah nggak harus kaya. Kalau zakat mal harus kaya. Sampai dikatakan orang peternak sapi itu kalau memiliki 29 ekor sapi belum dianggap kaya, nggak wajib zakat.
Kalau 30 baru wajib zakat. Tapi zakat fitrah tidak. Zakat fitrah itu asal seorang muslim itu mempunyai kelebihan makanan yang dibutuhkan untuk hari raya dan malamnya, yang kelebihan satu sok sudah wajib zakat. Sehingga seorang miskin itu untuk zakat fitrah khusus bisa jadi pada saat itu dia berhak menerima zakat langsung juga wajib zakat. Karena apa? Zakat fitrah boleh dibagikan 2 hari sebelum hari raya. Sehingga mungkin saja seorang miskin 2 hari sebelum raya dapat zakat fitrah di tangganya, kanan dapat, dari kiri dapat, depan dapat, dari masjid pun dapat. Sehingga menjelang sholat Id terhimpun pada dirinya bisa 15 kilo. Nah saat itu meskipun sudah hasil terimaan wajib zakat karena sudah kelebihan ini. Nah itu kalau untuk kaitan keperuntukan tadi berkaitan dengan alokasi pemberian penyaluran. Nah etika zakat sedekah infak itu seyogyanya dibagi di daerah di mana dana itu terhimpun. Baru boleh dialihkan ke daerah yang lain kalau kebutuhan di daerah itu telah tercukupi. Itu ada kasus pada zaman Umar saat beliau jadi khalifah dan amil zakatnya Mu'ad di Yaman. Pada tahun pertama Mu'ad menghimpun zakat di Yaman, sedekah di Yaman, infak di Yaman, semua dialokasikan, didistribusikan, dibagi kepada penduduk Yaman yang membutuhkan. Pada tahun kedua yang separuh dari zakat itu dikirimkan ke pusat pemerintahan Madinah. Umar marah. Ya Mu'ad, Anda saya utus menjadi amil zakat di Yaman agar Anda menghimpun dana di Yaman dan membagikan penduduk Yaman. Kenapa Anda kirimkan ke Madinah? Maka Mu'ad menjawab, ya Khalifah, yang separuh sudah mencukupi kebutuhan Yaman. Maka itu boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam membagikan zakat ini seorang amil itu harus aktif mendata siapa yang berhak dan mengantarkan ke tempat di mana kami berada. Dalam zakat tidak boleh dalam Islam untuk kemudian amil zakat membagi kupon agar para mustahik itu antri. Itu nggak boleh. Harus kita hormati mereka. Maka Rasulullah ketika memutus Mu'ad untuk menghimpun zakat sedekah, Rasulullah mengatakan, ya Mu'ad, a'limhum annallaha aftarada alaihim sadaqatan tukhadu min aghniyahim wa turaddu ala fuqarihim. Ya Mu'ad, beritahukan penduduk Yaman itu bahwa Allah wajibkan mereka sedekah, zakat, infak itu diambil, bukan orang kaya, dan diserahkan, dikembalikan. Jadi nggak boleh kita kemudian menghimpun orang miskin yang akhirnya sering terjadi kelak Indonesia. Itu beberapa etika ya dalam kaitan bagaimana kita harus menyalurkan zakat kepada yang berhak menginginkan. Mereka orang-orang yang memang harus dihormati, dihargai karena memang kebetulan mereka tidak Allah berikan rezeki cukup sebagaimana mungkin kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jelas sekali perbedaan antara sedekah, infak dan zakat. Tadi secara umum misalkan sedekah ini bukan berupa harta, infak itu berupa harta. Adapun zakat ini adalah harta-harta tertentu yang semuanya sudah dijelaskan apa saja harta-harta yang wajib dikeluarkan zakat. Kemudian sedekah ini bisa wajib bisa sunnah. Adapun infak karena berupa materi ini bisa wajib bisa sunnah juga bisa haram, begitu Ustaz ya. Adapun zakat itu wajib atau tidak wajib, wajib bagi yang mampu dan tidak wajib bagi yang mereka tidak memiliki kemampuan, dan tentu ada kriteria yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Sedekah dan infak ini bagi siapapun, yang kaya, yang miskin, maka dia harus mengeluarkan sedekah maupun infak. Bahkan tadi disebutkan untuk infak ini menurut Ustadz Agung dari hadis-hadis yang salah satunya dikutip adalah doanya 2 malaikat, yang ini mengindikasikan bahwa kita harus belajar bersedekah itu setiap hari. Adapun zakat ini waktunya terbatas, ada haul yang telah ditetapkan 1 tahun Ustaz ya, ada 1 tahun, nanti ada syarat-syarat yang dan ketentuan-ketentuan yang lain. Ada juga yang menyebutkan infak ini sifatnya hanya membantu. Makanya tadi ketika punya harta kita berikan, ini sifatnya hanya membantu saja, tidak menyelesaikan masalah. Adapun zakat ini sifatnya lebih mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh umat. Makanya kalau
infak ini biasanya berapapun kita berikan begitu ya. Adapun zakat biasanya nilainya lebih besar. Baik, nanti kita akan lanjut lagi. Jamaah sekalian yang hadir bisa langsung bertanya, dan juga mitra muslim yang saat ini menyimak melalui Suara Muslim Surabaya, Madiun dan Lumajang, silakan Anda bisa langsung bergabung melalui telepon di 0315624555, dan untuk SMS-nya 0855300938. Ada Siti Aisyah yang di studio. Baik, sebelumnya kita break dan kembali ke studio bersama Siti Aisyah. Silakan, Ais. Ya, untuk jamaah yang ada di sini bisa langsung bertanya karena masih jeda cukup panjang. Silakan kalau ada yang bertanya langsung dengan Ustadz Agung terkait dengan pembahasan kita sore ini, zakat, infak dan sedekah, maupun juga pertanyaan secara umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahad Ustadz. Saya mau tanya, di sebuah hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan dari Aisyah bahwasanya man mata wa alaihi shaim, barang siapa yang dia berpuasa lalu wanahu meninggal dunia, Ustadz ya. Lalu di sana dikatakan bahwasanya maka walinya wajib menanggung puasanya. Pengertian hadis ini bagaimana, Ustadz? Apakah dibayar fidyah atau ditanggung puasanya? Karena barusan di kampung kami ada yang meninggal dunia, puasa dapat 3 atau 2 hari. Apakah bagaimana proses untuk pembayarannya? Insya Allah seperti itu. Baik, itu saja. Ada lagi. Oke. Masih terkait tentang umum pertanyaannya, Ustadz. Di dalam penentuan ini tentang penentuan Ramadan kemarin itu ada Sabtu dan hari Minggu, Ustadz. Gitu. Insya Allah saya baca di dalam fatwa MUI itu nomor 2 tahun 2004 di poin 2 bahwasanya kita di Indonesia memakai 2 metode, yaitu ru'yat dan hisab. Insya Allah seperti itu. Lalu ketika kemarin di tempat kami itu masjid itu ada khutbah. Khutbahnya itu mengharamkan bagi orang yang berpuasa hari Sabtu. Ini mengharamkan, Ustaz. Jadi khatibnya mengatakan dan harus segera bertobat. Nah, alhamdulillah saya baca di dalam sebuah hadis, jika ada yang falyakul au qatalahu fa in sabahu fa inni shaimun. Alhamdulillah saya dengan hadis tersebut saya diam saja karena saya puasa. Apakah yang harus dilakukan terhadap orang yang seperti ini? Apakah kita langsung mengklarifikasi, membantah, atau membiarkannya? Karena kalau dibiarkan juga menjadi resah jadi warga sekitarnya. Sedangkan negara kita menghormati ijtihadnya sama-sama baiknya. Insya Allah itu mohon jawabannya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung kita jawab dulu. Yang pertama, ini terkait dengan hadis barang siapa yang mati dan dia masih punya tanggungan puasa, maka walinya harus menggantinya, begitu ya. Ini mungkin biasanya juga dikaitkan dengan hadis-hadis barang siapa yang sudah meninggal maka terputuslah amalnya. Artinya apakah orang yang sudah mati tadi itu masih punya tanggungan dan lain-lainnya. Bagaimana penjelasan dari pemahaman hadis itu, Ustaz? Baik, untuk hadis tadi, hadisnya Sahih Bukhari itu ya, dari Aisyah. Hadisnya begini, man mata wa alaihi syamun soma anhu waliyuhu. Barang siapa mati punya tanggungan puasa, maka ahli warisnya yang mempuasakan. Nah, maksud hadis ini diperselisihkan oleh para ulama kita. Kalau imam-imam madhab, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Ahmad, yang Malik sepakat itu tidak boleh dipuasakan, dibayarkan fidyah.
it'am. Kenapa? Mereka menyimpulkan hadis ini khusus puasa nadar. Kan dikatakan karena ada jadi puasa nadar. Jadi orang yang bernadar ingin puasa, nggak puasa sampai meninggal, maka itu boleh dipuasakan oleh Allah. Itu pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik. Jadi ini khusus puasa nadar. Meskipun ada ahli hadis yang mengatakan hadis itu kaidah untuk memahami ya umumnya lafaz. Sehingga apa? Siapa saja nadar. Ini ada perbedaan pendapat memang. Jadi kenapa? Sebenarnya mengatakan kalau puasa itu ibadah fisik, nggak boleh diwakili karena begitu. Kenapa? Sama saya lapar tolong puasakan kan nggak boleh. Saya capek tolong sholat nggak boleh. Lain kan? Nah ini puasa itu ibadah fisik. Maka Pak mereka it'am saja, yaitu dibayarkan fidyah. Adapun nadar itu pengkhususan dari yang umum itu. Itu menurut imam-imam yang lain. Tapi memang ada ahli hadis yang memahami itu secara letterlek boleh. Ada perbedaan. Untuk ya. Jadi al-ibratu bi umumil lafdzi la bi khusis sabab itu Ustaz ya. Jadi ada yang memang ini khilafiyah. Apakah kalau puasa Ramadan juga dibayar atau tidak begitu Ustaz ya. Tapi menurut pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad dibayarkan it'am saja, fidyah saja. Tadi terkait dengan puasa nadar ya. Kalau nadar sepakat. Memang harus boleh bayarkan. Kemudian yang kedua tadi beliau mendapati ada seorang khatib yang mengatakan barang siapa yang berpuasa dengan berpatokan hisab ya. Intinya beliau mengatakan satu, yang berpuasa hari Sabtu haram semuanya dan harus segera bertobat karena bukan termasuk umat Nabi Muhammad. Seperti itu. Ini kan naudzubillah summa naudzubillah, apalagi itu khatib Jumat itu. Nah, ini Jumatnya bagaimana ini yang mendengarkan? Apakah sah atau enggak? Karena ini termasuk insya Allah minallahwi warrafas insya Allah ini. Perkataan yang ya bagi saya. Baik. Itu baik. Ustaz. Bahkan sampai mengeluarkan dari lingkaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan umatnya Nabi Muhammad. Jadi begini, saya ingin membahas tentang penetapan awal bulan. Jadi penetapan awal bulan itu baik Ramadan, Syawal, Dzulhijjah sama. Itu tidak ada Qur'annya, nggak ada sunnahnya. Nggak ada Qur'an tuh Ramadan hari Selasa, nggak ada, sunnahnya nggak ada. Yang ada parameter dari Rasulullah namanya ru'yah. Kemudian berkembang pada zaman tabi'in hisab. Karena hadisnya begini, hadis Bukhari Muslim. La tasumu hatta tarawul hilal, wala tuftiru hatta tarawul hilal. Wa in humma alaikum faqduru lahu. Kalian jangan berpuasa sampai melihat hilal. Dan jangan berhari raya sampai melihat hilal. Tapi kalau hilal terhalang oleh mendung, enggak kelihatan, maka faqduru lahu. Perkirakan itu. Nah, kata-kata perkiraan itu sebagian tabi'in mengatakan perkirakan dengan ilmu falak, ilmu hisab. Sehingga sekarang berkembang di semua negara itu ada dua parameter, ru'yah dan hisab. Itu berkembang. Semua di Saudi pun pakai itu di sini. Cuman kalau di Saudi itu hisab sebagai parameter itu sebagai parameter bantu aja, alat bantu saja, bukan utamanya tetap ru'yah. Sehingga mereka mengatakan kalau setelah hisab hilang itu sudah di atas ufuk. Kalau belum memungkinkan di ru'yah, enggak, besok belum Ramadan. Artinya kalau setelah hisab belum 2 derajat belum Ramadan. Itu menurut mereka pakai hisab, tapi dasarnya hisab dengan imkanatul ru'yah yang memungkinkan udah lihat. Nah, tapi ada ahli hisab itu yang memakai dasar yaitu wujudul hilal haki, asal ada wujud sudah puasa. Sehingga kalau hilal sudah ada ufuk berapapun derajat besok berapa bulan. Itu dipakai oleh sebagian ulama kita. Sekali lagi penetapan bulan itu adalah tidak lahunya adanya parameter yang dengan parameter itu para ulama kita beristihad, berupaya. Namanya istihad manusia itu hasilnya bisa beda-beda, bisa salah, bisa benar. Rasulullah saja sebagai seorang nabi dalam tentang awal bulan pernah salah karena ini bukan wahyu. Saat Ramadan, ketika di akhir Ramadan hilal nggak terlihat, Rasulullah menyempurnakan menjadi 30 hari Ramadan. Saat 30 hari Ramadan puasa, ba'da sholat duhur ada orang Badui datang, ya Rasul demi Allah kami melihat hilal, batalkan. Salah itu. Maka karena ini hasil manusia, upaya beda, bisa beda-beda. Dan saat berbeda kita harus saling menghormati, nggak boleh mengklaim.
Hasil ijtihad itu nggak mutlak benarnya. Imam Syafi'i saja mengatakan begini loh, hasil ijtihadku itu benar menurut aku, tapi potensi salah juga ada kok. Hasil pendapat orang lain menurut aku salah, tapi potensi benar juga ada, nggak mutlak benar itu. Maka harus saling menghormati, nggak boleh kita klaim paling benar ini, yang lain itu salah. Karena ini hasil upaya manusia, bisa salah bisa benar. Maka salah besar kalau mengatakan itu haram, itu nggak boleh. Nah, itu mestinya nggak boleh. Nah, kalau kita yang tahu itu mestinya kalau bisa mengingatkan. Ini perbedaan sudah agak lama loh ini memang. Zaman sahabat tidak ada perbedaan-perbedaan, tidak ada loh itu. Dan mereka nggak saling menyalahkan kok gitu kok. Apalagi mengharamkan. Ini bahaya sekali menurut saya. Cara membenarkan sebuah kesalahan itu dalam Islam ada ilmunya. Namanya ilmu dakwah. Teori ilmu dakwah itu Allah simpulkan dalam ayat surat 16 125. Atau ud'u ila sabil bil hikmah, dengan yang bijaksana, dengan lemah lembut, dengan berbantahan yang baik-baik saja, nggak boleh kasar-kasar, apalagi justifikasi itu salah, itu haram, itu nggak boleh. Allah Alhamdulillah. Baik, bisa difahami ya dengan jelas bahwa memang masalah ru'yah dan hisab ini masalah yang masih ditolerir ya Ustaz ya, tidak sampai mengeluarkan seseorang dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Jika kita mendapati yang seperti itu, maka kalau kita punya kafaah menasehatinya begitu Ustaz ya, tentu dengan cara yang hikmah dan bil ma'ruf, dengan cara yang baik pula. Jangan sampai kemudian kita mengingkari kemungkaran justru menimbulkan kemungkaran lagi Ustaz. Karena memang ada kisah nih Ustaz, ada seorang imam diingatkan, dia malah mencela, padahal sudah diingatkan dengan ma'ruf, dia malah mencela di hadapan banyak jamaah, dan ini sebenarnya juga pemandangan yang tidak bagus. Mungkin secara personal kalau bisa kita lakukan terlebih dahulu. Baik, yang lain silakan, panitia bisa dibantu mic-nya. Ini keluarga Alirsyad juga ini Pak ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi sahabat Ustadz Agung telah disinggung, kita pun boleh membantu seorang kafir. Pertanyaannya, bolehkah kita membantu panti-panti asuhan atau anak yatim yang dikelola oleh Nasoro? Terima kasih. Ini menarik sekali. Kita tahan dulu karena kita mau tersambung dengan on air Ustadz. Kita langsung sambung dahulu. Jadi walimah itu sedekah, kurban itu sedekah. Undang orang kafir nggak boleh repot. Baik, terima kasih Aisyah dan juga mitra muslim dimanapun berada. Kembali dalam Tabasam Safari Ramadan, langsung dari Masjid Al-Irsyad Jalan Iskandar Muda 46 Surabaya. Bagi Anda yang saat ini berada di sekitar Masjid Al-Irsyad, Ampel dan sekitarnya, jika Anda ingin bergabung bersama kami, silakan langsung menuju Masjid Al-Irsyad, dan tim panitia saat ini di aula masjid di shaf yang paling belakang sudah disiapkan takjil bagi jamaah yang nanti ingin berbuka bersama di sini. Baik, tadi ada pertanyaan dari salah satu jamaah yang hadir di masjid tentang peruntukan infak dan sedekah. Di awal tadi Ustadz Agung menyampaikan bahwa infak sedekah ini boleh untuk non-muslim. Lalu bagaimana seandainya dana infak dan sedekah itu disalurkan ke panti-panti yang dikelola oleh non-muslim? Seperti apa Ustadz? Baik, sekali lagi, untuk sedekah dan infak ini keperuntukannya untuk kebutuhan, termasuk orang kafir. Saya memberikan contoh, sedekah infak itu harta walimah. Kalau kita memberikan walimah itu sedekah, kita boleh kok undang orang kafir. Kurban itu sedekah, boleh kok non muslim. Cuman non muslim
yang boleh diberikan sedekah infak itu yaitu non muslim yang Allah sebutkan dalam surat yang ke-60 Al-Mumtahanah ayat 8, yaitu la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilum fid dini wa lam yukhrijuhum min an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha, yaitu orang-orang kafir yang tidak memerangi Islam, tidak benci kepada Islam, maka kalian boleh berbuat mereka berandalkan kalau, tapi orang-orang yang ayat 9-nya yang memerangi itu tidak boleh. Nah, kalau ada pantai asuhan di kolam non muslim kok itu nggak benci kepada Islam, baik-baik saja, nggak ada indikasi, maka boleh juga. Kalau orang muslim ada tercukupi, kalau prioritasnya tetap orang muslim, tapi ada kelebihan misalnya, maka boleh. Contohnya begini, pada zaman Umar bin Abdul Aziz ada salah satu amil zakatnya di Afrika itu namanya Yahya bin Sa'id. Pada tahun kedua pemerintahan Umar bin Aziz, Yahya bin Sa'id itu bingung. Ketika zakat pun banyak sekali, sementara umat Islam nggak ada yang mau mengambilnya, kaya semuanya. Akhirnya beliau beristihad dengan para amil zakatnya untuk diberikan kepada orang-orang Yahudi, maksudnya yang miskin. Itu saat nampak sama infak sedekah kita itu boleh kepada mereka kalau memang orang muslimnya sudah terpenuhi. Kalau terpenuhi jangan, harus diperhatikan orang muslim dulu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jadi ini salah satu dalilnya memang pernah terjadi di zaman Khulafaur Rasyidin, Umar bin Abdul Aziz ya Ustaz ya, di mana ketika itu peruntukan zakat pengelolaannya luar biasa, bahkan digambarkan sampai serigala ini malas berburu begitu Ustaz ya, karena betapa makmurnya dan suksesnya pengelolaan dari harta zakat ini. Kita ke penelpon, ada yang sudah bergabung, Ibu Zaijah di Surabaya. Assalamualaikum Ibu Zaijah. Baik, silakan Ibu. Baik, itu saja Ibu Zaijah ya. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaan beliau Ustadz, kalau ingin membagikan zakat fitrah ke warga sekitar, ini apakah menunggu menjelang Idul Fitri atau kapanpun boleh? Ini terkait dengan waktu pembagian zakat fitrah Ustadz. Ya, jadi zakat fitrah itu berkaitan dengan perintah Rasulullah begini. Kata Rasulullah dalam sabdanya, "Ughnuhum anis su'al fi hadzal yaumi." Cukupkanlah orang-orang fakir itu dengan zakat fitrah agar tidak meminta-minta saat Idul Fitri. Karena inilah maka para ulama sahabat dulu bagi zakat fitrah itu maksimal 2 hari sebelum hari raya. Terakhir sebelum sholat Id. Jadi 2 hari. Sebab apa, kalau dibagikan di awal Ramadan, nanti konsumsi habis, hari raya minta-minta lagi. Padahal ini cukuplah mereka agar nggak minta-minta caranya, maka 2 hari sebelumnya itu, dan kemudian maksimal nanti sampai sholat Id. Itu zakat fitrah. Adapun panitia kan sudah mengumpulkan sejak awal Ustaz. Nah, kalau panitia boleh dari awal pun boleh. Cuman pembagiannya, distribusinya tetap harus tadi 2 hari sebelumnya sampai nanti Idul Fitri. Maka itu panitia itu sebelum dia bagi zakat itu, bahkan sebelum menghimpun zakat, dia harus mendata siapa kira-kira yang mustahik di lingkungannya itu. Sehingga ketika zakat terhimpun gampang, jangan terhimpun masih bingung blank siapa misalkan. Harus aktif dia. Jadi memang ada batasan waktu 2 hari menjelang 2 hari sebelum hari raya, maksimal nanti sholat Id. Sebelum sholat Id ya Ustaz ya? Maka sholat Idul Fitri itu disunahkan, ditakhirkan untuk penyempurnaan pembagian zakat fitrah. Sebab nanti kalau pagi-pagi, sementara yang bayar pagi, panitia kasihan belum sempat bagi ini. Baik. Ditakhirkan. Maka kalau sholat Idul Fitri sarapan dulu karena agak siang udah gitu. Baik, jadi untuk Ibu Zaijah menunggu 2 hari menjelang sholat Idul Fitri dan paling akhir adalah sebelum sholat Id dilaksanakan, begitu Ustadz. Karena memang ada kasus yang pernah saya jumpai di pelosok ini Ustadz, waktu penyalurannya ini lama nih Ustadz. Jadi pengiriman dari Surabaya, misalkan dari kota ke daerah ini lama begitu ya, karena berupa barang. Jadi beras dalam bentuk barang begitu, bukan dalam bentuk uang. Sehingga dalam perjalanan mungkin waktunya nggak mencukupi. Nah ini seandainya panitia mewakili sudah memegang nama-nama orangnya atas nama orang-orang yang mustahik ini, saya terima dahulu. Apakah dengan begitu zakat ini sudah sah atau bagaimana Ustaz?
dari dalam kondisi terkendala mungkin transportasi segala macam itu, sekali lagi saya katakan panitia zakat itu amil. Amil itu harus aktif. Aktif itu artinya apa? Dia harus punya data mustahik di sekelilingnya sebelum zakat terhimpun. Sehingga jangan nanti dia menerima, maka itu kalau ada tadi diberitahu, Bapak Ibu punya zakat cuman masih di perjalanan ini, nanti akan saya berikan setelah datang gitu. Jadi sudah beritahu. Jadi apa yang berhak itu sudah tahu. Meskipun dia, nanti diberikannya setelah sholat Id. Meskipun diberikan karena memang terkendala karena salah tadi. Tapi sudah dikasih tahu bahwa saya punya hak. Baik. Sama misalnya kadang-kadang ada warga-warga yang miskin saat Idul Fitri mudik. Betul. Ya, saat pembagian ini enggak maka sebelum mudik itu kalau sudah punya data di inventarisir mereka. Nah kalau mau mudik nanti Bapak punya harta zakat ini, saya bagian Bapak nanti. Kalau bawa mudik nanti saya berikan bata itu loh, nggak masalah, tapi sudah beritahu dulu. Baik. Jadi kan sudah tahu bahwa dia punya hak. Inilah pentingnya amil zakat memahami ilmu tentang penyaluran zakat itu. Kan semua perintah kepada amil itu perintah aktif semuanya. Untuk mengambil Allah mengatakan khud, ambillah, jangan menerima. Untuk membalikan turadu, dikembalikan, harus aktif dia. Baik. Kita ke penelpon. Ada Pak Jumali di Margorejo. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Jumali. Ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ulang pertanyaannya karena di sini tidak terdengar ya, ada gangguan teknis. Dari Pak Jumal ini pertanyaannya terkait dengan zakat mal, Ustadz. Jadi ada orang yang ingin membagi zakatnya di bulan Ramadan. Padahal kalau dari syarat untuk mengeluarkan zakat mal ini belum mencapai haul, belum sampai haul. Tapi karena ingin mendapatkan fadilah Ramadan, dia takjilkan ini bagi-bagi zakatnya di bulan Ramadan. Ini bagaimana hukum pembagian zakatnya itu, Ustaz? Jadi untuk zakat mal para ulama mengatakan zakat mal itu adalah haknya orang-orang yang berhak, orang miskin fakir. Nah untuk itu karena hak mereka bukan hak orang kaya, maka zakat mal itu enggak boleh ditunda saat telah jatuh tempo, tapi boleh didahulukan. Jadi boleh tunda, tapi boleh ditunda. Maka misalnya jatuh temponya waktu Idul Fitri Syawal itu boleh didahulukan di Ramadan. Tapi kalau jatuhnya bulan Sya'ban nggak boleh ditakhirkan di Ramadan. Karena ini hak mereka, jangan menunda. Mungkin pada saat dia membutuhkan saat Sya'ban itu kok nggak dibagi, menunda gara-gara menunda, maka akan membahayakan mustaqil. Maka zakat mal itu boleh didahulukan, nggak boleh ditunda. Tapi kalau didahulukan tetap nanti harus dihitung. Kenapa? Hitungan zakat itu adalah 2,5% dari nominal saat jatuh tempo. Nah bisa nanti naik turun nanti. Kalau naik berarti kurang berarti. Baik. Nah, harus ditambah. Tapi kalau kurang, kalau lebih mungkin bisa nggak masalah nilainya sedekah zakat. Tapi kalau kurang ditambah. Jadi memang disepakati ketika mau mentakjilkan atau menyegerakan zakat mal ini dibolehkan. Bolehkan, cuman begini harus dihitung nanti saat jatuh tempo itu nominal hartanya berapa. Kira-kira berapa? Begitu, Ustaz, karena ya? sekali zakat itu dihitung 2,5% dari nominal saat jatuh tempo, bukan di awalnya. Ya. Maka kalau didahulukan tetap nanti kalau ada kekurangan tetap harus dibayar nanti saat jatuh tempo. Baik, jadi biasanya ini bisa diperkirakan begitu ya. Apalagi kalau 1 bulan atau beberapa bulan sebelumnya kita bisa mengkalkulasi kira-kira berapa naik turunnya harta yang akan kita miliki. Jika nanti ternyata kita mendapatkan untung yang besar dan zakat kita kurang, maka kita tinggal menambal saja yang kekurangan itu. Perdagangan kadang-kadang agak ekstrim naiknya kalau perdagangan. Misalnya Ramadan itu biasanya kan ekstrim naiknya. Ya. Ini
memang sudah disepakati para ulama ya Ustaz. Adapun mentakhirkan ini yang tidak dibolehkan. Mentakhirkan yang tidak dibolehkan. Begitu insyaallah untuk Pak Jumali yang ada di Margorejo. Baik, pertanyaan berikutnya. Baik, silakan Bapaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin menanyakan banyak lembaga-lembaga zakat yang biasanya mereka kalau dekat-dekat bulan puasa itu membuat acara. Acaranya kadang-kadang berupa mengumpulkan dana. Tapi dari pengumpulan, sebelum ada pengumpulan dana, mereka mengeluarkan dana untuk konsumsi diambil dari beberapa dana yang sudah terkumpul. Apakah itu dibenarkan dalam syariat terhadap pengeluaran dana yang di luar, ya yang istilahnya sudah terhimpun, tapi untuk konsumsi undangan? Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih. Dengan Bapak siapa tadi ini? Pak Solihin ya. Jadi ada lembaga zakat Ustadz yang menghimpun dana. Kemudian setelah dana terhimpun, di antara dana itu ada yang dipotong untuk biaya operasional, salah satunya untuk biaya konsumsi, begitu Pak ya. Nah ini bagaimana hukum mengurangi dana yang terhimpun tadi untuk biaya operasional itu? Jadi sekali lagi, zakat beda dengan infak. Kalau zakat itu keperuntukannya hanya untuk 8 semuanya orang itu. Akhir yang kita sebutkan tadi. Maka itu dalam 8 golongan yang disebut itu enggak ada biaya operasionalnya, enggak ada. Maka itu enggak boleh untuk biaya operasional. Diambilkan infak enggak masalah, kalau zakat enggak boleh. Karena zakat hanya untuk 8 orang. Enggak ada pos operasional, enggak ada. Termasuk pos yatim enggak ada loh ya. Yang ada miskin. Jadi zakat nggak boleh untuk yatim. Untuk kalau yatim miskin boleh karena ada yatim kaya, gitu. Yang yatim yang miskin. Ya, miskinnya bukan yatimnya. Sama tadi operasional nggak ada. Kalau infak boleh Bapak. Kalau zakat nggak boleh untuk biaya operasional. Baik. Mungkin juga cross check dulu Pak. Jangan-jangan lembaga itu menggunakan dana infak, bukan dana zakat yang terkumpul, begitu ya. Tapi yang jelas bahwa dana zakat itu sudah jelas pos-posnya. Jangan sampai keluar dari pos itu. Jika amil menggunakan dana zakat yang terhimpun untuk pos yang lain, maka dia berdosa. Begitu Ustadz. Baik, itu insya Allah jelas sekali Pak Solihin. Baik, bisa difahami Pak ya. Kemudian kita ke SMS Ustadz dari Umi yang menanyakan kapan seseorang wajib mengeluarkan zakatnya, dan jika ada seorang janin apakah ini juga diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah, mungkin masih dalam kandungan, belum lahir. Jadi zakat fitr itu sebutan dengan zakatun nafs, zakat jiwa. Maka ada sebagian ulama mengatakan termasuk janin dalam kandungan selama sudah berumur 4 bulan, dia penuh, dia berjiwa, itu dizakati. Meskipun ada yang mengatakan lahir. Tapi kalau nafas itu kan semenjak ditiupkan ruh umur 4 bulan itu. Maka sebagian ulama mengatakan sebagaimana mereka ketika bapaknya meninggal juga dapat waris, jadi seorang ibu yang mengandung kemudian kandungan 4 bulan itu suaminya meninggal dapat waris itu meskipun kandungan, maka sebagian dapat waris juga wajib zakat menurut sebagian ulama kita, yaitu ukurannya nafas jiwa, meskipun sebagian mengatakan lahir. Gimana? Kalau jumhur lebih kemana nih Ustadz? Yang lahir dulu ya. Yang lahir dulu ya. Jadi lahir dulu baru keluarkan zakat. Adapun yang masih maka dalam maka itu kalau lahirnya setelah salat Id enggak wajib. Kalau lahirnya sebelum salat Id wajib zakat. Jadi malam hari raya dia sudah wajib atau zakat. Jam 6 pagi belum sholat lahir wajib zakat tadi. Baik. Jadi begitu Pak. Mungkin yang istrinya sedang hamil, terutama yang sudah hamil tua begitu ya. Jadi jaga-jaga saja. Disiapkan 2,5 atau 3 kilo ya untuk calon jabang bayinya. Baik, nanti kita akan lanjut kembali, namun kita harus break terlebih dahulu. Kembali ke studio bersama Siti Aisyah. Silakan Ais. Kita lanjut untuk yang di sini. Tadi Ustadz menyebutkan bahwa sedekah itu ketika ditanya yas'alunaka madza yunfikuna qulil afu, yang lebih kita sedekahkan Ustadz. Apakah ini yang juga menjadikan hujah kalau kita lihat para terdahulu, Rasulullah, para sahabat ketika meninggal tidak meninggalkan harta warisan yang banyak begitu ya. Seperti Rasul sendiri tidak ada warisan yang ditinggalkan. Para sahabat, Umar bin Abdul Aziz kalau tidak salah cuma sedikit yang ditinggalkan untuk keluarganya. Nah, bagaimana kaitannya dengan
jangan kalian tinggalkan keturunanmu dalam kondisi lemah gitu ya Ustadz ya. Bagaimana ini Ustadz? Jadi memang dalam kaitan harta yang diberikan pertama ada namanya hibah, ada namanya wasiat. Hibah wasiat itu nggak boleh lebih sepertiga, maksimal sepertiga saja. Kenapa? Dikhawatirkan kalau dia dihibahkan seluruhnya, yang meninggal dulu yang dikasih hibah. Loh, yang hibahkan nggak punya apa-apa, ini mau hidup dengan siapa ini? Kalau kasih hibah punya kasihan, belah kasihan nggak masalah itu. Sama wasiat. Wasiat itu kalau dipastikan semuanya, itu ahli warisnya dapat apa ini? Nah, sementara wasiat nggak boleh untuk ahli waris. La wasiata liwarisin, untuk orang lain wasiat. Maka seperti saja. Nah, kaitan dengan Rasulullah, dengan para sahabat itu beda ukurannya. Kita sulit, jadi kita membayangkan bagaimana hidup seperti mereka sulit. Abu Bakar itu beberapa kali infaknya seluruhnya loh ya. Ketika ditanya Abu Bakar untuk keluargamu apa? Allah dan Rasulnya. Kita bisa tawakal kepada Allah seperti itu. Sulit kan? Tapi tawakal Rasul membatasi manusia juga punya kasih sayang kepada anak. Maka tinggalkanlah sebagian mereka untuk wasiat. Maka kalau wasiat sepertiga sajalah, yang lain untuk anak-anaknya. Baik, jadi memang ada batasan penyaluran harta. Dan memang periode sahabat itu nggak bisa dikatandingi. Khairul quruni qarni, sebaik masa aku nggak ada yang nanding sama sekali. Ya. Kita bisa bayangkan ketika para muhajirin itu menerima ya, datang ke orang-orang Ansor ke Madinah, orang Mekah ke hijrah Mekah, itu ketika Rasul persaudarakan, orang-orang Ansor mengatakan, wahai sahabatku muhajirin, ini hartaku ada saya bagi dua, pilih yang Anda sukai. Baik. Ini istri saya dua nih, yang lebih cantik menurut Anda cantik. Bisa kita begitu. Nah, susah juga nih Ustaz ya. Sulit membayangkan hidup sahabat ya. itu. Kalau kita baca sejarah juga dulu biasa kita baca misalkan sedekah 100 ekor unta. Ya. Sekarang jarang kita dengar sedekah 10 mobil begitu ya Ustaz ya. Rasulullah itu pernah berkorban dengan 100 ekor unta. Kita bayangkan. Sekarang orang 2 ekor kambing, orang sapi juga besar itu. 100 ekor unta Rasulullah pernah. Subhanallah. Ya, kita tunggu nih sedekahnya mungkin 20 mobil begitu ya ke Masjid Al-Irsyad, kira-kira begitu. Umar bin Khattab itu pernah suatu saat beliau itu sholat asar, kemudian lewat ke kebun kurmanya, karena indahnya beliau terkagum, akhirnya ketinggalan rokaatnya, bukan ketinggalan jamaah, dengan rokaatnya saja, langsung kemudian kebunnya itu di kafarohkan. Subhanallah. Satu kebun kurma ini bisa kita sekarang. Gara-gara mengganggu sampai telat sholat saja. Bukan nggak telat sholatnya, bukan telat jamaahnya, bukan telat sholatnya, telat jamaahnya. Satu rakaat ketinggalan dia. Untuk kafar semua kebunnya di kamar. Subhanallah ya. Ini memang yang disebutkan di awal as-shadaqatu burhan tadi ya Ustaz ya. Jadi bukti keimanan itu memang dengan sedekah, dan pahala dari sedekah yang dijanjikan Allah juga tidak terlihat oleh kasat mata. Kalau kita tidak memiliki iman yang kuat, maka mungkin kita akan ragu dengan balasan-balasan yang telah dijanjikan itu. Baik, berikutnya ada yang bertanya? Oke, di saf yang paling depan. Assalamualaikum Ustaz, nama saya Hasan dari Surabaya. Yang mau saya tanyakan, kalau bisa dua. Yang pertama itu, bolehkah kita menzakati ini dengan dipotong hutang? Jadi contohnya ada orang itu berhutang sama saya. Pembebasan utang. Iya, terus mestinya ini untuk orang lain, tapi karena kita yakin dia tidak bisa bayar utang, terus kita potongkan hutang. Apakah itu mengurangi nilai daripada zakat kita? Lalu yang kedua, gimana jika ada seorang itu yang hari-harinya dia berdagang, terkadang dia mendapatkan kecukupan dan terkadang juga tidak. Mungkin tahun lalu dia tidak berkecukupan sehingga dia menerima zakat, tapi tahun berikutnya dia berkecukupan, tapi sudah kadung beberapa orang yang mengenal dia tidak berkecukupan dan dia diberi uang zakat tersebut. Diapakan uang tersebut Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, mudah-mudahan saya tidak salah memahami ya, karena suaranya kurang bisa jelas saya terdengar. Kalau bapak-bapak bisa mendengar dengan jelas? Bisa ya, alhamdulillah kalau begitu. Yang pertama tadi, apakah hutang itu sebagai pengurang zakat, begitu Pak ya? Pengurang apa membebaskan? Jadi punya hutang, saya punya zakat, saya bebaskan aja lah. Oh baik, ya, bagaimana di sana? Misalnya begini, gitu. Maunya dia berhutang 10 juta,
Terus kita tahun ini mengeluarkan zakat 2 juta. Udah kamu tak potong 2 juta, ini zakat untuk kamu, jadi kamu saya potong hutang menjadi 8 juta. Akhirnya zakatnya nggak diserahkan gitu Pak ya. Iya. Tapi Jadi kita sampaikan kita tahan dulu Ustaz, karena ini mau sudah tersambung lagi dengan radio ya. Zakatnya berupa hutang tadi Ustaz. Iya, jadi dia punya hutang sudah yang 2 juta saya bebaskan sebagai zakat saya. Yang kedua apa tadi? Yang kedua, sebelumnya dia miskin Ustaz. Dia dapat zakat, tahun berikutnya dia dapat kaya, tapi dapat zakat lagi. Ini mau di kemarin. Nggak terdengar ya? Iya Ustaz. Bermasalah itu. Baik, silakan. Oke, kita ada penelpon ya Pak Suyanto di Gresik. Silakan Pak Suyanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, jadi zakat mal untuk tempat-tempat ibadah begitu Pak ya? Baik, baik. Oke, terima kasih Pak Suyanto. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab dulu yang Pak Suyanto ini ya. Tapi sebelumnya tadi dari jamaah ada pertanyaan, nanti di pending yang Pak Suyanto. Yang pertama tadi tentang zakat berupa pengurangan hutang. Jadi misalkan ada seseorang hutang 10 juta begitu, kemudian karena pemilik harta ini sudah waktunya mengeluarkan zakat, misalkan besarnya zakat 2 juta atau 3 juta, dia mengatakan kepada orang yang berhutang, saya potong 3 juta sebagai zakat saya, jadi dia cuma membayar 7 juta begitu ya. Ini bagaimana Ustadz, bolehkah yang seperti itu? Baik, jadi menurut sebagian ulama ya, termasuk abang yang lainnya, zakat itu tabiatnya tamlik, memindahkan hak milik. Kita kenal zakat, harta kita diberikan orang miskin, hak milik kita jadi miliknya orang miskin. Nah, untuk itu nggak boleh menjadi pembebas hutang, karena nggak dimiliki ini. Mungkin lihat aja nggak tahu barangnya ini dimiliki. Tapi zakatnya bagaimana? Kita serahkan 2 juta, diingatkan, Bapak punya hutang, bayar loh ya. Bukan yang membebaskan itu, karena kalau dibebaskan berarti nggak memiliki, nggak diserahkan ini. Zakat itu penyerahan, memindahkan hak milik. Maka serahkan saja zakat itu, tapi diingatkan, Bapak hutang Bapak udah jatuh tempo bulan ini tolong dibayar, dicicil misalnya. Baik, jadi memang harus berupa nominal ya Ustadz ya? Penyerahan. Baik, begitu insya Allah teknisnya Pak bisa ya? jadi nanti orang yang
dapat zakat itu kebutuhannya ada yang lebih penting lagi. Operasi anaknya daripada bayar utang mungkin lebih itu. Ya. Karena kita tidak tahu kebutuhan yang paling asasi tapi orang boleh miskin tadi itu. mengingatkan, saya berikan zakat Bapak ini, tapi tolong Bapak bayar utang Bapak jatuh tempo bulan ini, contoh begitu. Baik, ya. Jadi begitu insya Allah teknisnya. Kemudian yang kedua, ada seseorang yang tahun ini dia itu mustahik, orang yang berhak menerima zakat, Ustaz. Tapi karena mungkin ada rezeki begitu ya, tahun berikutnya bisnisnya lancar, dia sudah menjadi orang kaya. Tapi karena para amil zakat ini masih menggunakan data lama begitu Ustaz, sehingga zakatnya ini masih tersalurkan kepada orang kaya tadi itu yang sebelumnya miskin. Nah ini karena sudah kaya ini uangnya digimanakan ini Ustaz? Jadi ketika zakat itu diserahkan kepada orang yang sudah kaya tadi, kalau dia tahu persis maka harus ditolak. Saya nggak berhak lagi Bapak. Tapi yang jadi masalah kalau dititipkan di keluarganya, ini zakat nanti harus disalurkan. Kalau bisa dikembalikan kepada amil zakatnya, kalau tidak bisa menemui amil maka diserahkan kepada yang berhak, yaitu orang fakir miskin. Baik, jadi dia menerima kemudian disalurkan kepada orang yang berhak. Diserahkan kembali kepada amil zakat. Kalau ketahuan amil zakatnya, tapi kalau nggak ketahuan maka boleh diserahkan kepada mereka yang berhak. Baik, begitu Pak. Jadi langsung ditolak sebenarnya ya, disampaikan bahwa saya sekarang sudah nggak berhak lagi karena saya sudah kaya. Tetapi kalau ternyata amilnya sudah keburu hilang begitu ya, dan kita tidak tahu kemana alamatnya, kita boleh menyalurkannya kepada orang yang berhak tentunya. Baik, kemudian tadi Pak Suyanto ini menanyakan tentang peruntukan dari zakat mal, Ustadz. Beliau tadi mengatakan kalau 25% itu kita potong dan kita salurkan untuk tempat-tempat ibadah. Kemudian sisanya kita salurkan kepada 8 golongan yang berhak tadi. Ketika yang kedua tadi menanyakan juga biasanya mampir ke kiai yang ada di desanya, kita berikan ke kiai, kita potong untuk kiai tadi, itu boleh nggak nih Ustaz? Yang pertama sekali lagi, Allah ketika menjelaskan tentang alokasi zakat dalam surat 960 Allah mengatakan dengan kata-katanya innama itu hanya. Zakat itu hanya untuk 8 saja. Maka di luar itu nggak boleh. Nah di 8 itu nggak ada masjid, nggak ada musola, nggak ada. Orang fakir, orang miskin, amil zakat, orang mu'alaf, hamba sahaya, orang yang berutang, orang yang berjuang, dan orang yang berbekal. Nah orang berjuang ini orang. Jadi para ulama mengatakan tidak boleh untuk proyek zakat itu. Tapi ada pengkhususan. Dalam Islam itu semua peralatan ada pengecualian. Kita homer bisa boleh untuk kita kalau kecuali nggak ada minum. Nah sama, kalau misalnya ada suatu daerah, ada komunitas nggak punya masjid, nggak punya uang, maka itu khusus itu pengkhususan itu. Jadi pada masa darurat saja, ketika kemudian nggak ada lain kecuali zakat itu. Kalau di Indonesia nggak ada darurat itu, nggak ada, insya Allah nggak ada. Untuk Pak Kiai Ustadz di desa. Jadi kalau sama ya nggak ada 8 golongan itu namanya kiai juga nggak ada. Cuman masalah begini, di antara fisabilillah itu disebutkan orang yang berjuang. Berjuang itu dikatakan sebagian ulama kita tidak harus orang berperang. Karena Rasulullah dalam hadisnya mengatakan begini, ayu jihadin afdol, jihad apa yang utama? Kalimatu haqqin inda sultanin jair, yaitu menyampaikan kata-kata yang benar kepada pemimpin yang dolim. Nah kalau ada seorang yang menyeru jadi dai, sebagian orang membolehkan. Baik, ini juga menjawab pertanyaan dari SMS, apakah boleh berzakat pada para ustadz dengan mengasumsikan beliau-beliau ini berjuang fisabilillah begitu Ustaz. Tapi menurut saya harus diprioritaskan yang miskin. Contohnya begini, kalau saya melihat dari penelitian yang ada, guru-guru TPQ itu paling berhak. Ada penelitian di daerah tertentu itu berapa kabupaten itu guru TPQ itu ngajarnya 1 pekan 6 hari, gajinya 1 bulan hanya 75.000 saja, berhak itu. Baik. Jadi harus prioritas juga. Jadi kalau ada ustadz kaya masa dikasih zakat masih pantas. Ya nggak pantas, ustadznya juga masih menerima gitu Ustaz. Ya menerima tapi harus disalurkan lagi nanti harus begitu. Jadi begitu, mudah-mudahan lah ya. Baik, berikutnya silakan ada yang mau bertanya lagi di saf yang kedua, ada bapak-bapak yang mengenakan peci putih. Sebutkan nama kemudian pertanyaannya, dan juga mitra muslim masih ada kesempatan
Silakan Anda yang ingin bergabung langsung dengan Ustadz Agung Cahyadi hubungi 0315624555. Silakan Bapak. Terima kasih Ustadz. Kami atas nama Bapak Asnan, ya kami menanyakan Ustadz, kenapa malam Lailatul Qadar itu diturunkan yaitu pada bulan puasa Ustadz? Jadi kenapa malam Lailatul Qadar itu diturunkan di malam di bulan puasa? Dari bulan yang lain. Bulan yang lain-lain Ustaz. Baik. Yang kedua Ustaz, masalah kami sendiri di tempat kami ini, sebagian kami ini jadi panitia zakat fitrah. Banyak teman-teman kami yang tadi menanyakan masalah zakat fitrah. Bagaimana kebanyakan Ustaz, teman-teman kami ini mengambil daripada untuk upah. Upah itu seperti untuk membeli daripada tas kresek untuk membagi-bagikan kepada fukara dan miskin yang 8 golongan Ustaz. Bagaimana Ustaz ini? Kalau beras itu sendiri kita dijual untuk membeli daripada tas kresek Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Ini memang penting ya, hal-hal teknis di lapangan yang kadang juga luput dari pantauan kita. Nah, yang pertama nih yang menarik nih Ustaz. Ini sebenarnya kenapa sih kok Lailatul Qadar ini turunnya hanya di bulan Ramadan saja, tidak di bulan Syawal atau Rabiul Awal atau yang lainnya nih Ustaz? Baik, jadi sebenarnya untuk pertanyaan yang seperti ini juga banyak. Itu jawabannya ada pada firman Allah surat Al-Anbiya ayat 23, yaitu apa? La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah enggak ditanya, kenapa sih Allah berbuat begini? Nanti ada yang tanya juga, kenapa sih subuh waktu ngantuk kok di pagi hari? Siang saja loh gitu, kan jawab begitu nanti. Jadi ini ujian Allah. Jadi Allah menetapkan hukum itu nggak pernah tanya. Karena apa? Hukum itu rata-rata nggak masuk akal. Kita buang angin, kenapa sih yang basuh muka? Kenapa sih Allah? Seperti itu. Jadi nggak ditanya Bapak. Nanti ada yang protes juga, nanti subuh kenapa waktu ngantuk atau saat subuh? Siang saja subuhnya, jawab begitu Pak. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah nggak ditanya, kenapa sih Allah melakukan gini? Tapi kita yang ditanya, kenapa kita nggak melaksanakan aturan Allah? Hikmahnya Allah yang tahu itu Pak. Baik, jadi la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun, begitu ya. Jadi Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Mengapa Allah menciptakan manusia, begitu ya Ustaz ya? Dalam bentuk yang seperti ini misalnya. Hidungnya ke bawah kena ke belakang. Kok nggak naik hidungnya menghadap ke atas begitu ya. Tentu ada hikmah-hikmah yang Allah mengetahui dan kita tidak mengetahui. Dan mungkin salah satu juga terkait dengan hadis yang lain ya Ustaz ya. Seandainya umat ini tahu tentang keutamaan bulan Ramadan, minta Ramadan semuanya jadi Ramadan. Salah satunya karena ada Lailatul Qadar Pak. Mudah-mudahan kita dapatkan Lailatul Qadar. Dan di Al-Irsyad di 10 malam terakhir ada iktikaf ya insyaallah. Dan biasanya penuh satu masjid di Masjid Al-Irsyad ini. Yang kedua tadi, zakat fitrah ini dipotong untuk biaya operasional, beli kresek atau juga beli konsumsi, begitu Pak ya, hal-hal yang bersifat teknis. Ini boleh nggak nih Ustaz? Jadi ada 3 hal ya, yang itu semuanya harus dialokasikan kepada yang berhak, yaitu zakat mal, zakat fitrah, kemudian fidyah. Itu nggak boleh sama sekali diambil sebagiannya untuk biaya operasional. Ini harus diambilkan dari dana infak sedekah yang lain. Karena ini keperuntukannya pasti hanya untuk orang itu. Nggak boleh dipotong untuk beli kresek. Diberikan mereka ini kreseknya, ongkos transportasinya diambilkan dari dana lain, bukan dari dana zakat itu. Dan fidyah itu, fidyah nggak sama. Fidyah itu nggak boleh dipotong sebagiannya untuk biaya operasional, nggak boleh sama. Baik, jadi begitu. Ada dana-dana yang lain, mungkin dana sedekah atau apa Pak bisa diambilkan. Misalkan kotak infak Jumat, ini untuk operasionalnya begitu ya. Tapi dana zakat, jual berasnya untuk operasional tidak boleh, karena bukan peruntukannya itu ya Ustadz ya. Baik, mau bertanya lagi Pak? Baik, silakan Pak. Terima kasih Ustadz. Kami ada sebagian teman kami itu ada dunia, maksudnya dunia lah, macam tambak di Ustadz. Tapi dia mau zakati, dia tidak punya uang. Bagaimana Ustadz ini? Terima kasih. Baik, ditahan dulu Pak. Kita ke penelpon, ada Ibu Atmi di Surabaya. Ibu Atmi silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi pinjam uang. Baik. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita jawab pertanyaan dari Bu Atmi dulu ya. Jadi ada orang yang pinjam uang di bank, Ustadz. Apakah dari hasil pinjam uang ini masih orang ini diwajibkan zakat, infak atau sedekahnya, Ustadz? Jadi salah satu syarat harta terkena zakat kalau harta itu dimiliki penuh oleh seorang muslim, nggak ada kaitan hak orang lain. Nah, orang yang berhutang itu dalam Al-Quran disebutkan penerima zakat, jangan orang hutang malah wajib zakat. Orang punya hutang itu menerima zakat, jangan cuma wajib zakat. Nah, sementara orang yang punya piutang itu aset dia, maka dia wajib menzakati zakat uang yang diutangkan. Nah, orang yang berhutang nggak wajib menzakati yang diutang. Karena apa? Kalau orang yang berhutang wajib menzakati, berarti satu harta dizakati dua kali ini. Yang punya piutang menzakati, yang berhutang menzakati. Nggak benar itu. Maka orang yang punya hutang itu nggak. Tapi kalau infak sedekah silakan. Kalau zakat tidak. Jadi kalau infak dan sedekah tadi diwajibkan siapapun ya Ustaz ya. Tapi kalau zakat tidak. Ini ada kriteria khusus memang. Orang kaya saja. Orang kaya saja. Orang kaya tapi banyak hutangnya. Nah, ini juga belum diwajibkan zakatnya Ustaz. Ternyata zakatnya lebih banyak daripada harta yang dimiliki. Baik, kemudian tadi pertanyaan juga dari Pak Asnan. Ini orang punya dunia banyak, bahasanya beliau begitu Ustaz. Hartanya banyak, rumahnya ada 2, punya tambak di mana-mana begitu Pak ya, tapi nggak berupa uang, tapi masih berupa tanah, rumah berupa rumah, mobil masih juga berupa mobil begitu Ustaz. Apakah ini wajib zakat atau tidak? Salah satu syarat wajibnya harta terkena wajib zakat yaitu ketika harta itu berkembang atau berpotensi untuk berkembang, produktif. Contohnya yang diputer, rumah yang dikontrakkan, disewakan, atau yang disimpan. Contohnya emas disimpan. Nah, emas disimpan itu kena zakat terus setiap tahun kalau mencapai nisab. Nah, kalau orang punya simpanan emas dan nggak punya uang, gimana zakatnya? Harus dijual emasnya. Ya, kenapa? Zakat nggak boleh dihutang. Ini zakat itu bukan harta orang kaya. Zakat itu hartanya orang miskin. Jangan hak orang miskin disimpan sendiri gitu loh. Dijual terus dijual gitu. Karena ini zakat itu haknya orang miskin, bukan orang kaya. Jadi hak orang miskin dititipkan Allah kepada kita. Jangan kita simpan. Nanti orang itu butuh repot nanti Pak. Itu hartanya orang miskin Pak. Kalau kita simpan dosa kita gitu ya. Makanya tadi nggak boleh ditakhirkan kalau sudah waktunya zakat. Tapi kalau ditakjilkan, didahulukan boleh Pak. Memang ada Ustadz di beberapa penjelasan juga yang biasa kita on air kan gitu. Katanya harta, rumah berupa rumah, mobil berupa mobil, tanah yang masih berupa tanah itu tidak ada zakatnya. Tetapi kalau misalkan rumah sudah dikontrakkan, ada zakatnya adalah hasil dari kontrakannya gitu Ustadz. Tambaknya nggak ada zakatnya. Tapi kalau misalkan tambaknya ini produktif, maka hasil tambaknya yang kemudian kena zakatnya. Ini bagaimana Ustaz? Jadi benar, jadi zakat itu syaratnya harta itu berkembang atau berpotensi untuk berkembang. Nah, maka kalau kita punya tanah, kalau tanah mati nggak dizakati, tanah berkembang. Tapi tanah mati itu adanya di kampung saja, di kota tanah itu berkembang lebih pesat daripada emas loh. Ya. Kalau emas setiap tahun dizakati, sementara perkembangannya sangat minim sekali, tanah nggak dizakati, orang emasnya dijual belikan tanah saja. Padahal tanah itu di Surabaya misalnya berkembangnya jauh lebih besar daripada emas. Emas mandek aja kok sekarang, bahkan kadang-kadang turun. Lalu emas wajib zakat. Tanah nggak zakatin nanti orang emas orang beralih tanah semuanya nanti. Baik. Jadi berkembang ya. Kecuali kalau niatnya tanah investasi Ustaz. Tapi kalau investasi. Tanah untuk rumah kita sendiri. Nah, kalau untuk rumah tidak. Maka nggak berkembang itu dipakai. Rumah yang dipakai, mobil yang dipakai, tanah yang dipakai itu nggak dizakati. Nah, kalau niatnya untuk pertanian ya dizakati kalau menghasilkan. Hasilnya, ya. Bukan tanahnya kan? Bukan tanahnya. Ya? Maka tergantung niatnya. Niatnya kita beli tanah untuk apa? Untuk investasi, untuk pertanian, untuk apa? Nama mau berniat. Kalau niat untuk pertanian baru dizakati kalau sudah menghasilkan pertanian. Jadi begitu Pak. Kalau beli tanah niatnya untuk belikan menantunya tidak masalah, ini tidak ada zakatnya. Tapi kalau saya beli tanah ini karena perkembangan tanah di Surabaya cukup tinggi,
mungkin 5 atau 10 tahun yang akan datang bisa untung 10 kali lipat misalkan begitu, maka niatnya ini yang kemudian menjadikan kita beli tanah tadi itu wajib untuk dizakati, meskipun tanah masih berupa tanah, tapi karena kita beli tanah niatnya untuk investasi bukan untuk kita pakai. Tapi kalau kita pakai Pak, meskipun nilainya misalkan sekian miliar, kalau itu rumah kita pakai maka tidak ada kewajiban zakat untuk itu. Baik, bisa dipahami insyaallah. Berikutnya silakan ya, Bapak yang pakai baju apa ini, abu-abu atau biru ini Pak? Nggak terlalu kelihatan kayaknya nih. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imanuddin Ustadz. Pak Imanuddin silakan. Saya kembali mau menanyakan tentang zakat fitrah, tapi ini mungkin lebih mengarah ke operasional lagi Ustadz. Jadi begini, beberapa waktu yang lalu Ustadz yang membimbing di tempat kami mengatakan bahwa zakat fitrah tidak melulu harus beras. Mungkin kebutuhan pokok masyarakat kita di Indonesia ini kan bermacam-macam. Mungkin makan itu hanya tidak bisa beras saja, makan kan tidak mungkin nasi saja. Mungkin lauk pauk yang lain kan juga diperlukan, misalnya minyak goreng Pak ya. Atau minyak goreng. Jadi kalau ada beras tapi tidak bisa masak, nanti juga nanti akhirnya pada waktu hari raya meminta-minta lagi Ustadz. Baik. Begitu saja Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punya beras banyak tapi nggak bisa masak, repot. Makanya dari pembimbing beliau mengatakan tidak harus berupa beras saja, boleh berupa yang lain, misalkan zakat berupa uang atau dalam bentuk minyak atau makanan-makanan yang lain. Bagaimana nih Ustaz? Jadi zakat fidyah juga kurban itu semuanya pakai kata-kata it'am tu'mah, tu'matan dimasakin, makanan yang bisa dimakan. Maka zakat kurban sama, kurban itu at'imu, maka nggak boleh kita tambahkan kurban untuk uang, nggak boleh harus daging, karena at'imu sama. Fidyah itu fidyatun to'amu miskin, makanan. Zakat itu juga tuhratan lisai wa tu'matan masakin, sebagai makanan, maka nggak boleh untuk uang, nggak boleh. Fidyah juga tidak boleh dalam bentuk uang. Nggak boleh. Abu Hanifah membolehkan kalau dipastikan orang itu lebih butuh uang daripada beras. Tapi ada konfirmasi dulu. Baik. Ada konfirmasi karena ini fidyatun to'am. Uang nggak boleh. Uang itu kondisional. Kalau terkonfirmasi, kalau orang itu memang butuh uang. Baik. Meskipun sebenarnya uang ini lebih fleksibel ya Pak ya. Lebih fleksibel. Tapi sekali lagi kata-kata matan to'am. Sekali lagi kalau itu Abu Hanifah. Baik. Kalau terkonfirmasi tapi orang itu lebih butuh. Baik. Maka sebenarnya fidyah itu boleh dalam bentuk buka puasa. Boleh buka puasa, tapi terkonfirmasi orang itu butuh buka. Jangan kita siapkan buka, orang udah punya buka, nanti mubadir nanti. Maka zakat itu harus dalam bentuk makanan yang sudah simpen. Beras sudah simpen, kalau kita kasih makan jadi, besok busuk ini. Untuk zakat fitrah tadi misalkan kalau berupa minyak, berupa yang lain nggak Ustaz? Nggak boleh. Minyak itu bukan makanan yang jadi. Minyak itu sarana untuk menggoreng makanannya. Nggak boleh. Gula, enggak, makanan pokok kita itu bukan minyak, makanan pokok kita beras. Kalau di Saudi bisa gandum, bisa kurma. Tapi kalau di kita enggak ada makanan pokok gula. Mungkin di daerah sagu ada. Ya, jagung tapi, mungkin juga ya. Jagung mungkin ada. Kalau itu makanan pokoknya jagung, jadi makanan pokok ini, makanan pokok. Baik, jadi begitu Pak, harus makanan pokok. Iya. Mungkin kalau karena kita berpikir nanti masaknya bagaimana ditambahi uang sedekah atau uang zakat malnya begitu Pak ya. Jadi mudah-mudahan panitia pengumpulan zakatnya sukses tahun ini, jadi zakat fitrahnya banyak, zakat malnya banyak Pak. Jadi orang miskin dapat zakat fitrah plus zakat mal. Jadi bukan hanya bisa makan saja, jadi bisa beli baju baru juga dan yang lain kebutuhan selama hari raya. Baik, berikutnya penanya yang kedua, silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz, nama saya Nanang dari Sidoarjo. Saya mau menanyakan, saya ini punya kredit rumah, apakah wajib juga untuk mengeluarkan zakat? Tapi saya usahakan insya Allah saya mengeluarkan zakat. Baik. Terus zakat yang, apa Pak? Maksudnya zakat fitrah atau zakat mal? Zakat fitrah, iya. Oh iya. Terus yang zakat profesi tiap bulan, itu termasuk golongan zakat apa Ustaz? Terus yang ketiga Ustaz, di bulan Syawal, setiap tanggal 2
itu saya selalu berpuasa tanggal 2 Syawal. Tanggal 2 Syawal. Syawal. Terus ada yang mengolokkan saya, kamu nggak menghormati hari raya, katanya gitu. Oh. Nah itu hukumnya gimana Ustaz? Baik, baik. Cuma itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya ini ada request dari studio. Tadi ada pertanyaan dari hamba Allah ya, melalui SMS. Kita jawab dulu. Kalau setiap bulan sudah saya keluarkan zakat profesi dan saya masih punya tabungan dari gaji bulanan yang saya tabung, Ustadz. Untuk tabungan yang terkumpul dan sudah mencapai nisab, apakah perlu dikeluarkan lagi untuk zakatnya? Bagaimana Ustadz? Jadi zakat itu di zakat 1 tahun sekali. Maka kalau kita punya hasil profesi yang itu kita zakati tiap bulan, guna sisa kita simpen, itu berarti kan sudah zakati. Maka sampai nisab nanti zakatnya setahun kemudian. Jadi ini tidak ada zakat tabungan lagi Ustaz. Kan hasil dari profesi yang sudah dizakati tiap bulan, sisa ya, ditabung, nanti sampai nisab nggak dizakati, tapi setahun kemudian. Karena tahun ini sudah dizakati dengan tabungan itu. Maka dizakati setahun kemudian setelah sampai nisab tabungan ini. Baik. Jadi ada zakat profesi, ada zakat tabungan. Yeah. Kalau tabungannya itu sudah mencapai nisab dan mencapai haul. Ya, mencapai usia setahun kemudian. Jadi satu tahun itu semenjak sampai haul. Baik. Jadi misalkan ibu ini saat ini zakat profitnya sudah dikeluarkan zakatnya, sisanya dimasukkan ke tabungan. Dan tabungannya misalkan Ramadan tahun ini mencapai 50 juta, mencapai 1 nisab, maka baru dikeluarkan tabungan ini satu tahun yang akan datang. Benar. Karena itu sudah dizakati setiap bulan. Baik. Jangan dizakati 2 kali harta itu. Begitu insya Allah terjawab mungkin ya dari pertanyaan melalui SMS. Berikutnya tadi ada pertanyaan dari Pak Nanang ya di Sidoarjo tentang kredit rumah. Beliau ini punya kredit rumah tetapi masih juga zakat fitrah. Gitu Pak ya pertanyaannya ya. Zakat fitrah. Zakat fitrah kayaknya memang harus dikeluarkan Pak, meskipun jenengan punya kredit rumah. Mungkin lebih jauh lagi dijelaskan tentang zakat fitrahnya ini siapa yang diwajibkan, begitu Pak ya? Apakah punya hutang, misalkan punya kredit, punya tanggungan, apakah wajib zakat atau tidak, begitu? Ya. Jadi zakat fitrah itu beda dengan zakat harta kekayaan. Kalau zakat harta itu zakat mal itu orang kaya saja. Kalau zakat fitrah itu asal seorang muslim mempunyai kelebihan makanan yang dibutuhkan hari raya dan malamnya, kelebihan 1 sak wajib zakat. Meskipun itu dia miskin. Maka itu kalau seorang muslim itu kalau hari raya punya 15 kilo, maka saat itu meskipun punya hutangnya tapi jatuh temponya bukan saat itu, wajib zakat fitrah. Zakat fitrah itu fungsinya besar. Fungsi zakat fitrah pertama itu membersihkan kotoran-kotoran yang merusak puasa kita, bersih dengannya. Nah, kalau zakat fitrah nanti kotoran kita tetap lagi berpuasa nggak sah nanti Bapak. Itu saat fungsinya itu. Baik, makanya tadi saya jelas ini zakat fitrah atau zakat mal Pak, gitu ya. Kalau zakat mal ada hitungannya lagi yang berbeda. Karena zakat fitrah yang ditanyakan maka diwajibkan masih mengeluarkan zakat fitrah. Baik, untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya nanti kita akan lanjut kembali. Namun untuk Tabasam Safari Ramadan yang disiarkan di 3 kota Surabaya, Lumajang dan Madiun harus kita cukupkan sampai di sini. Demikian mitra muslim dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Tabasam Safari Ramadan yang disiarkan langsung dari Masjid Al-Irsyad Jalan Iskandar Muda 46 Surabaya. Selanjutnya kembali ke studio. Terima kasih. Siti Aisyah silakan. Ya, tadi masih ada satu pertanyaan sebelum kita akhiri dengan doa, begitu ya. Tentang zakat profesi tadi sudah terjawab ya Pak ya. Jadi zakat profesi, kemudian mungkin sedikit bisa disinggung, dan tanggal 2 Syawal beliau ini puasa, kemudian ada yang mengatakan kok sudah puasa, Anda ini tidak menghormati hari raya, ini bagaimana Ustaz? Kemudian kita nanti akhiri dengan doa, silakan. Jadi untuk zakat profesi memang ini nggak ada contoh Rasulullah. Tapi memang harta yang ada Rasulullah zakat itu sedikit Pak, hanya emas perak, perdagangan, binatang ternak. Binatang ternak pun yang ada zaman itu hanya unta, sapi, kuda. Unta, sapi, kambing. Kuda zaman Rasulullah nggak dizakati, karena apa? Kuda sebagai tunggangan saja. Saat Umar bin Khattab, kuda diternak wajib zakat.
Zaman Rasulullah belum ada zakat beras, sekarang zakat beras. Sama, zaman Rasulullah belum ada orang profesional bergaji besar. Zaman Umar bin Abdul Aziz, profesional itu gajinya besar di zakat. Maka zakat fitrah sudah ditetapkan sejak zaman tabi'in akhir, Bapak. Untuk tadi, jadi karena perbedaan penentuan al-bulan itu hasil ijtihad bisa beda-beda, maka ketika seorang itu mengikuti salah satu pendapat harus konsisten. Misalnya kemarin kita ikut akad, nanti harinya juga harus ikut yang akad ini. Jangan nanti puasanya ikut akhir, harinya ikut awal. Nanti biar 28 hari puasanya nanti. Nah, kemudian yang pertama, yang kedua, kalau kita harinya sudah sepakat ini, besok itu sudah boleh puasa. Yang diharamkan puasa itu pada saat Id saja, yaitu satu hari saja, Idul Fitri saja. Kalau Idul Adha nanti ada hari mutasyrik nama. Idul Adha ada 11, 12, 13, 50. Jadi kalau Idul Adha itu ada 3 hari berarti kan. Ada hari rayanya tambah 3 hari sebelumnya. 11, 12, 13 itu nggak boleh. Kalau Idul Fitri 1 hari saja nggak boleh puasa. Hari keduanya boleh puasa. Puasa sunnah itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita akhiri dengan doa. Kita akhiri dengan doa, Ustaz, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.